Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 18 sampai 25. Dalam ayat 21 dikatakan, "Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka." Ayat 22, "Dan rakyatnya bersorak membalasnya, 'Ini suara Allah dan bukan suara manusia.'" Ayat 23, "Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing." Ayat 24, "Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang." Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara-saudara, kekuasaan dunia ini sesungguhnya datang dari Allah. Setiap pemerintah, para raja, dan pemimpin lainnya dapat memimpin adalah karena atas seizin Allah. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa seluruh pemimpin adalah perpanjangan tangan Allah dalam menyatakan kebenaran dan kehendak Allah. Namun kalau kita lihat dari zaman dahulu sampai sekarang, sering kekuasaan digunakan dengan salah. Sering hak seorang pemimpin mempergunakannya dengan tidak baik. Mereka sering lupa akan Allah yang membuat tinggi hati dan lupa bahwa semua kekuasaan yang di dunia ini ada batasnya. Dalam perikop kita hari ini, selama di dalam hidupnya, Herodes telah banyak menyebarkan kejahatan. Ia lebih banyak membuat ketakutan dan bencana ketimbang ketentraman dan kedamaian di dalam kerajaannya. Pada saat itu, nyawa manusia begitu murah dan tidak ada harganya apa-apa. Bahkan para pengawal-pengawal yang menjaga Petrus dibunuh karena Petrus lolos dari belenggu penjara. Pada saat itu, semua orang harus takluk dan taat kepada raja. Bahkan ia harus diangkat ke atas melampaui tahta yang didudukinya karena rakyat sudah menganggap bahwa suara Herodes adalah suara Allah. Dalam hal ini, tekanan bertubi-tubi membuat manusia pada saat itu tidak lagi mengenal batas akan yang benar dan yang salah. Bahkan hal ini membuat manusia tidak lagi peka membedakan manakah kekuasaan Allah dan manakah kekuasaan manusia, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sungguh, kekuasaan Herodes pada saat itu jauh daripada yang diharapkan. Kepemimpinannya bertolak belakang dari kehendak Allah. Dan yang paling fatal, Herodes menjadi orang yang tidak hormat dan tunduk kepada Allah. Dia justru merebut wilayah dan kekuasaan Allah. Lalu apakah yang terjadi setelah Herodes melakukan hal ini?
Saudara-saudari, seketika itu juga malaikat Tuhan menamparnya, dan akhirnya mati dimakan cacing-cacing. Sungguh, begitu sadis kehidupan orang yang jahat, kehidupan orang yang berpaling dari aturan atau kehendak Allah. Begitulah akhir kehidupan seorang yang diktator dalam kepemimpinannya, yang tidak mendengarkan suara Allah. Saudara-saudari, pada masa kini, kepemimpinan atau kekuasaan hal seperti ini sering terjadi dalam gereja yang sering dikatakan siswan buru, atau katakanlah perintis, yang menjadi seorang diktator dalam segala hal pengurusan di gereja, sehingga sering menjadi penghalang dalam perkembangan, dan yang paling banyak melahirkan perpecahan atau kebencian dalam bergereja atau berorganisasi. Jikalau kita masuk dalam keluarga, hal ini juga sering kita menjumpai seorang ayah yang memerintah dengan penuh kuasa diktator, memimpin dalam keluarga dengan penuh kehendaknya sendiri, yang akhirnya terjadi perpecahan, kekerasan, bahkan KDRT ataupun perceraian. Sesungguhnya Allah tidak mengkehendaki hal ini terjadi pada kita. Allah marah terhadap hal-hal demikian, dan Allah membenci orang yang memiliki karakter seperti itu, sebab itu bukanlah identitas orang percaya. Saudara-saudari, hal ini perlu kita ingat dan kita sadari, bahwa besarnya kekuasaan atau pengaruh seseorang dalam gereja tidak akan pernah membatasi kehadiran Allah. Herodes bisa mati, kebesaran dan kekuasaan manusia harus berakhir sampai di dunia ini. Tetapi ingatlah, firman Allah tetap tersebar dan terus bertumbuh dari segala tempat. Firman Allah tidak akan pernah berakhir, sebab kejayaan dan kekuasaan firman Allah akan terus bertumbuh, akan selalu baru, aktual, bahkan menjadi fondasi dalam hidup setiap orang benar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, marilah kita memahami bahwa ada hukuman bagi orang yang tidak menghormati Allah. Dalam perikop ini, sesungguhnya menceritakan bahwa akhir daripada kepemimpinan yang tidak benar, yang melawan akan kehendak Allah, sesungguhnya kehinaan akan terjadi jikalau tidak taat kepada Allah. Meskipun Allah membiarkan kekuatan dunia ini menang sementara waktu, seperti kepemerintahan daripada Herodes, namun pada akhirnya kekuasaan mereka hancur dan kemegahannya akan luntur. Oleh karena itu, marilah belajar dari pemimpin yang takut akan Tuhan. Lihatlah Musa, dan lihatlah akhir hidupnya, dan contohlah gaya hidupnya. Sebaliknya, marilah kita juga melihat akhir hidup dari pemimpin yang tidak baik, dan lihatlah akhir hidupnya. Kedua hal ini tentu memiliki perbedaan. Marilah hidup di dalam karya pemeliharaan Allah lewat Roh Kudus. Jikalau saat ini Allah memberikan kita waktu dan kesempatan, pergunakanlah itu dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Allah. Marilah berlomba-lomba untuk melakukan yang baik, terkhusus untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan.
Inilah firman Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.